Selamat malam semuanya. Di Malam. Selamat Selamat malam. sekarang malam. kita ada di kelas pertama di dalam rangkaian Direkawaman WAW tahun ini ya, tahun 2001. Sekarang di kelas pertama ini kita akan ngebahas oh ya, aku Sasha yang akan jadi host malam ini, nemenin Mbak Mia. Hari ini Mbak Mia Amalia akan ngebahas tentang refleksi dan manifestasi untuk menyambut tahun 2021. Oke, jadi ceritanya hari ini kita mau menciptakan 2021 yang amazing. Karena aku belajar bahwa ketika aku memulai satu tahun tanpa rencana, biasanya kemudian jadi kayak nggak maksimal atau aku suka kehilangan semangat atau jadi bingung mesti ngapain gitu. Nah, sebenarnya belakangan ketika kan aku pelanggan ini ya, transportasi online. Setiap kali aku keluar kan aku pasti pesen Gokar atau Gojek. Di situ aku sadar bahwa, gue mau keluar rumah aja, pasti ada 2 titik nih yang dituju. Ada titik tujuan, ada titik pick up. Kenapa dalam hidup tuh kita nggak mikirin gitu, kita mau nyampe di mana? Padahal kan, kalau kita jalan tanpa tujuan ya kita bisa jalan di tempat atau nggak kemana-mana atau muter-muter aja gitu. Jadi, aku mulai sadar bahwa penting banget ketika memulai tahun, aku bener-bener duduk dan nulis, tahun ini aku mau ngapain aja, kayak gitu. Sebenarnya turunannya banyak nanti, dengan bikin schedule atau goal 3 bulanan, goal goal bulanan, cuman minimal di sini aku akan ngajak teman-teman untuk ngelihat gimana sih kalau kita mau menciptakan sebuah tahun yang menyenangkan atau amazing, kita start-nya dari mana gitu. Jadi, retreat-nya atau workshop-nya akan dibagi dalam 2 hari. Hari ini kita akan ngomongin soal refleksi 2020. Nah, besok kita akan ngomongin soal resolusi dan manifestasinya. Jadi mungkin buat yang belum kenal, nama saya Mia Amalia, jadi, umur saya 46 tahun, bulan depan saya akan jadi 47, jadi umur-umur jelita, jelang 50 tahun ceritanya. Nah, ini adalah, pengalaman saya dari masih kuliah saya menjadi redaktur Icon, sempat jadi penulis Family 100, lalu, terakhir saya selama hampir 17 tahun menjadi penulis skenario, dan hampir 3 tahun terakhir ini saya fokus menjadi associate dari perusahaan network marketing bernama Yusana. Nah, saya sendiri lulusan Universitas Indonesia dan lulusan leadership program dari Asia Work. Currently saya lagi ngambil sertifikat coaching. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa secara resmi menyebut diri sebagai life coach. Oke, jadi outcome dari retreat ini adalah kita akan melihat saat ini kita ada di mana dari tujuan yang hendak dituju. Tadi yang kayak saya bilang, kita akan nemuin nih titik pick up-nya sama titik drop off-nya di mana. Nah, saya akan juga mengajak teman-teman untuk melepaskan apapun yang tidak bermanfaat dan meninggalkan tahun 2020 sebagai masa lalu, sehingga di sini jalannya itu enteng. Kita bisa buka 2021 dari kertas yang bersih, dari apa yang mungkin, bukan apa yang tidak mungkin karena apa yang pernah terjadi di masa lalu. Terus kita akan bikin resolusi untuk 2021. Nah, hari ini kita akan di 2020 aja, tapi besok kita akan bikin resolusi 2021 dan kalau Anda mau bisa bikin vision board. Intinya adalah kita akan bikin roadmap. Di tahun ini kita mau kemana dan lewatnya lewat mana. Bagian pertama adalah melepaskan masa lalu. Jadi, aku suka banget quote ini, live who you were, love who you are, look forward to who you will become. Jadi, kadang-kadang salah satu isuku yang paling susah dilepasin, bahkan sampai sekarang aku masih merasa begitu, adalah feeling that I am not enough. Gitu. Kenapa isuku adalah itu karena tadinya aku nggak ini ya. Tadinya aku pikir aku adalah orang yang
overthinking, suka procrastinate. Ternyata ketika digali-gali rootnya itu adalah aku takut dijudge orang karena aku ngerasa nggak enough. Kenapa aku ngerasa nggak enough? Karena ternyata aku punya luka masa kecil di mana aku lahir dari keluarga yang tidak mampu, kurang mampu, dan sering dikecilkan oleh anggota keluarga yang lain. Kayak kalau di arisan nggak diajak ngobrol, atau kalau ngomong kayak dinyain gitu. Nah, aku belajar untuk meninggalkan aku yang dulu, yang dicemooh orang itu, dan mencintai aku yang sekarang, dan excited untuk menjadi aku yang lebih baik. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini stage-nya pernah diselingkuhi atau pernah ditinggalkan, pernah di-abuse, pasti ada perasaan bersalah, pasti ada perasaan kecil. Jadi tinggalin dia di masa saat itu terjadi. Karena kamu yang sekarang bukan kamu yang dulu, dan kamu yang nanti bisa kamu ciptakan. Jadi ini bagus banget. Aku seneng banget quote ini. Nah, kenapa sih kita penting untuk melepaskan masa lalu? Karena sebenarnya masa lalu itu nggak berada di masa lalu. Kaget ya? Ada yang bingung nggak ketika aku bilang masa lalu tidak berada di masa lalu? Siapa yang mau jawab? Kira-kira apa? Enggak bisa. Nggak kebayang ya? Enggak. Nah, sebenarnya masa lalu itu ada di masa depan kamu, menghalangi kamu untuk mencapai impian kamu. Siapa yang setuju? Pencet 1 deh, aku mau lihat. Yang setuju pencet 1, yang nggak ngerti pencet 2. Coba. Aku nggak ngerti. 1 nggak ngerti. Aku masih kelihatan 20-an. Alhamdulillah, anakku umurnya udah 21 loh. Jadi, ini juga dulu aku nggak ngerti ya. Jadi, ternyata masa lalu itu nggak ada di belakang kita. Sebelum kita lepasin, masa lalu akan selalu ada di depan. Jadi, enlightenment ini aku dapetin 3 tahun lalu. Jadi, di Usana, aku punya mentor, punya coach, yang setiap minggu kita coaching. Aku inget banget saat aku mulai bisnis di sana, dia tanya, Mia, imagine in 5 years from now, where will you be? Gitu. Jadi aku bilang, saya akan ada di Bali, punya villa kecil, cuman 5-10 kamar, terus ada yoga shalanya, ada kebunnya, saya akan berkebun, saya akan ngajar yoga di sana, saya akan bikin sarapan dari sayur-sayur yang saya tanam sendiri, kayak gitu. Dia bilang, wow, that's wonderful, dia bilang gitu. Terus dia tanya, pacar kamu di mana? Gitu. Terus aku bilang, oh no, I learn not to include anyone in my dream. Kenapa? Dia bilang gitu. Ya karena setiap kali saya punya mimpi dan di sana ada orang lain, dan ketika orang lain tuh pergi, mimpi saya berantakan. Jadi I learn to have the dream myself. Jadi aku waktu itu yang masih bangga gitu bahwa this is my dream. I'm not gonna include anyone in my dream. Terus dia bilang gini, Mia, you see what you're doing? You limit your future based on your past. Dia bilang gitu. So aku bingung, maksudnya apa ya? Jadi dia bilang, kenapa kamu berpikir pacar kamu itu akan meninggalkan kamu seperti mantan suami kamu dan pacar-pacar kamu? Kenapa kamu udah memutuskan itu? Terus aku kan masih, ya gimana dong, gue 2 kali menikah, 2 kali bercerai, terus even cowok gue yang terakhir, kita udah beli tanah bareng, terus dia ninggalin gue, gini. Yeah, but your boyfriend is not dumb, dia bilang gitu. So, aku mikir gitu. Nah, dulu aku masih setengah-setengah ya, tapi fast forward ke 3 tahun sekarang, aku masih sama-sama pacarku, dan kita udah beli tanah bareng, mau bangun rumah, dan aku udah di fase yang ini mimpiku, kalau dia ada good, kalau dia nggak ada good juga gitu, because this is my dream, not anyone else's dream, dan mimpiku nggak perlu berantakan kalau ada orang yang tadinya di situ akan pergi gitu. Nah, ini sekarang aku bisa ngelihat bahwa dulu tuh masa laluku kan aku pernah gagal, aku menaruh kegagalanku di depan, sehingga aku membatasi mimpiku gitu. Make sense gak? Coba, aku mau ngecek.
Buat teman-teman yang kebayang atau ngerti, ketik satu, ketik satu. Oke, good, good. Nah, teman-teman sekarang tawaranku adalah lihat masa lalu yang mana yang sampai sekarang masih teman-teman taruh di depan. Kita lagi mau nyapu-nyapuin jalan menuju masa depan kita nih, kita mau bersihin. Supaya kita bisa gaspol, supaya kita bisa mencapai apa yang mau kita capai, tidak dibatasi dengan apa yang pernah tidak kita capai atau pernah kita gagal di masa lalu. Nah, kuncinya ini. Sorry. Kuncinya ini, memaafkan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Aku baca dulu ya, ini quote-nya ya. Yang mau boleh screenshot nanti taruh di desktop atau screensaver di HP. Jadi, you have to make a decision to let go of the past if you want to move forward. Reliving your painful past will poison your heart and your tomorrow. If you look at today through the eyes of the past, you can never see what the present moment has to offer. Jadi kira-kira gini, kita harus ngelepasin masa lalu kalau kita mau maju. Kalau aku sih ngeliatnya gini, selama kita masih bawa-bawa masa lalu di bagasi kita nih, kan berat ya. Jalannya jadi nggak enteng gitu. Kalau kalau travel aja kita travel light bawa yang dibutuh-butuhin aja, kenapa kita nggak hidup bawa yang kita butuh-butuhin aja? Yang udah berlalu ya dibuang. Terus juga reliving your painful will poison your heart and tomorrow. Kadang-kadang kita disakitin orang, terus ngebawa terus rasa sakitnya sampai sekarang gitu. Atau kalau ini juga mentorku dia bilang gini, Mia. Jadi aku tuh orangnya pendendam banget. Jadi kalau aku marah, aku pengen marah selama mungkin sampai orang yang aku marahin itu mohon maaf atau tahu kalau aku marah. Kenyataannya mereka bahkan mungkin nggak tahu kalau aku marah gitu. Jadi dia bilang, Mia, keeping your anger or sadness is like taking poison, thinking that the person that make you sad and anger will die. Pernah nggak mikir bahwa ketika kita marah atau sakit, sebenarnya yang kita rugikan diri sendiri. Jangan repot-repot. Apa? Tapi kami akan pergi. Peliharaan kelas dilarang untuk meninggalkan area sekolah. Kau Itu siapa? bercanda. Ini poni. Bagilah. Kalian akan bertemu besok pagi. Tolong di-mute ya. Halo Marisa, boleh di-mute? Ya, thank you. Boleh di-mute. Thank you. Kaget aku tiba-tiba ada background. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang terlalu dibuai oleh rasa sakit, rasa sedih sampai lupa bahwa sebenarnya yang kalau bahasanya aku adalah lu udah disakitin, nyakitin diri sendiri, lu rugi 2 kali gitu. Sementara yang nyakitin lu mungkin nggak tahu kalau lu masih sedih atau sakit gitu. Nah, sama nih kalau kita ngelihat masa sekarang dengan kacamata masa lalu, kita jadi nggak tahu apa yang kayak ketika aku ngelihat pacarku dengan kacamata bahwa nanti dia akan pergi, aku jadi nggak bisa ngelihat bahwa dia tuh serius dan dia committed kayak gitu. Jadi ini yang sangat mengubah mindsetku. Jadi dulu tuh aku kalau dideketin cowok, aku jutek dan judes banget kan. Kalau dideketin cowok aku bilang, hey, gue tuh pernah luka ya, dan luka gue tuh jadi aku selalu bilang gue tuh pernah luka dan luka gue tuh belum kering, jadi lo hati-hati, lo scratch dikit berdarah-darah semua gitu. Kenyataannya kan luka ini kan bukan dia yang buat, kenapa aku harus menyalahkan dia kalau luka ini berdarah lagi gitu. Nah, mindsetku sekarang adalah kalau aku ketemu orang, aku akan bilang, hey, gue dulu pernah luka, tapi gue yang sekarang adalah gue yang sekarang. Gitu. Karena kenyataannya ya luka ini nggak ada hubungannya sama dia gitu. Jadi penting banget mindset ini di keep, karena sebenarnya we attract what we are. Kalau kita masih di stage gue luka, jangan scratch my wound gitu. Kita akan ketemu orang yang punya wound juga, dan karena kita minta orang nggak scratch our wound, kita juga akan ketemu orang yang punya wound yang mengajarkan kita untuk nggak scratch woundnya dia. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirin, karena sebenarnya kita mengundang apa yang kita pikirkan. Nah, jadi apapun yang
Pokoknya intinya adalah apapun yang tidak dilepaskan akan mengendalikan. Apapun yang tidak dilepaskan akan tetap hadir atau akan mengundang kita menciptakan hal yang sama. Jadi tawaranku untuk teman-teman adalah maafkan diri sendiri untuk apa yang pernah atau tidak pernah Anda lakukan. Lalu maafkan orang lain atas apa yang mereka pernah lakukan atau tidak lakukan. Kebetulan kemarin aku bikin refleksi 10 tahun ya, dari tahun 2010 sampai 2020 itu hidupku gimana. Aku melihat ada perubahan yang signifikan dari dalam hidupku setelah aku memaafkan. Jadi 2020 itu aku bercerai dengan suami keduaku, 2010, terus aku marahnya lama banget. Aku setahun nggak kerja, traveling doang, terus dapat kerjaan, gajinya waktu itu aku share di mana ya? Oh, aku share di wawancara sama Eureka Woman bahwa saat aku pulang traveling aku nggak punya duit sampai aku punya penghasilan tuh cuman sepertiga dari pemasukanku. Nah, tahun 2012 aku ketemu sama Bu Denovi, dia pembaca tarot. Mbak Mirna kalau di Ubud coba deh ketemu Bu Denovi, keren banget. Tapi dia kayaknya udah fully book sampai Maret, tapi mungkin kalau dirayu-rayu mau ngasih waktu. Jadi aku inget banget Bu Denovi itu ketika habis baca tarotku bilang, Mia, coba deh kamu tulis, kamu bikin list orang-orang yang pernah kamu pikir menyakiti kamu. Kalimatnya dia udah aneh. Kamu pikir menyakiti kamu. Wah, aku seneng banget disuruh bikin list itu. Panjang listnya. Setelah itu Bu Denovi bilang, sekarang kamu tulis surat buat mereka. Wah, seneng nih aku. Mungkin suruh marah-marah atau apa. Taunya nggak, dibilang, kamu tulis surat sama mereka, ucapkan terima kasih bahwa mereka telah hadir dalam hidup kamu dan mengajarkan kamu apa. Pertama aku rasis yang, ngapain gue ngucapin terima kasih sama orang yang nyakitin gue kan. Tapi Bu Denovi bilang, enggak, nanti kamu pulang, kamu tulis surat satu-satu, terima maaf bahwa saya marah sama kamu, terima kasih kamu telah hadir dalam hidup saya dan mengajarkan apa. Tapi akhirnya aku kerjain kan, karena kan aku pengen hidupku berubah. Aku udah kayak yang amdan 2 tahun bokek, nggak punya pacar, kerjaan nggak bener, nggak bisa nulis skenario aku waktu itu. Nah, ketika aku lihat ternyata aku mulai ngedate lagi tuh 2013-an. Aku mulai punya pacar serius 2014. 2013 juga aku mulai menulis skenario lagi. Kehidupanku mulai membaik lagi. Aku baru kemarin itu aku ngeliat, wow, jangan-jangan benar ketika aku memaafkan, hidupku kemudian berubah. Aku kemudian attract hal yang lebih baik gitu. Logikanya sesimpel gini aja, kalau aku masih marah sama laki-laki, gimana aku bisa punya partner kan gitu. Nah, oke, nah sekarang ini mungkin teman-teman bisa saat aku share, jawab sendiri pertanyaannya, atau kalau mau nanti malam, jawabnya sambil mau tidur atau apa, silakan. Jadi ini adalah contoh refleksi yang aku bikin nih di 2020. Jadi satu kata yang aku gunakan untuk menggambarkan tahun 2020. Aku akan share kenapa penting ngasih tema ke 1 tahun. Karena setelah aku lihat, jadi ini sebenarnya diajarin sama coachku. Setelah aku lihat, kata yang aku kasih ke 2020 adalah growth. Growth, karena waktu itu aku pengen as a person I grow, my business grow. Karena mentorku di Yusana bilang, you can only grow your business as much as you grow yourself. Karena bisnisku kan people's business, sementara aku dulu orangnya yang fuck you, leave me alone, atau fuck I'm leaving gitu. Kalau aku kayak gitu kan siapa yang mau kerja sama bareng aku gitu. Nah, akhirnya tahun kemarin ketika di coach sama business coach, aku punya coach di Yusana yang memang karena dia timku, dia coach aku punya business coach di luar yang aku ngerasa harus punya coach yang netral, yang nggak ada hubungannya sama growthku. Jadi kata yang aku kasih ke 2020 adalah growth, dan ternyata secara ini bless in disguise ya, pandemi ya. Jadi secara person I grow exponentially. Jadi harusnya aku tahun ini harus milih antara ngambil leadership program atau coaching. Tapi karena pandemi dan semuanya online, aku bisa ambil dua-duanya. Terus bisnisku karena pandemi justru berkembang. Jadi ketika aku kemarin juga coaching sama coachku di Yusana,
kita lihat growth-ku di tahun 2020, bisnisku tuh berkembang sampai 50% dan income tertinggiku justru di bulan April gitu. Jadi memang setelah pandemi malah bisnisku berkembang. Jadi be aware sama kata yang mau kita kasih ke tahun ini kayak gitu. Nah, apa yang hal yang tersulit dihadapi? Ini penting ditanyain supaya kita tahu ini sulit tapi ternyata kita bisa melewati, sehingga kalau terjadi lagi 2021 kita udah nggak kaget. Hal yang tersulit adalah ketika semuanya pindah online. Aku orangnya sangat nggak online savvy, itu belief sih. Jadi dulu tuh aku nggak akan pede nih. Dulu aku kalau harus jadi speaker di Zoom, aku pasti minta orang untuk jadi operator presentasinya. Sekarang aku bisa presentasi sendiri, aku bahkan bisa bikin presentasinya gitu. Highlight tahun ini, menurutku highlight tahun ini adalah aku bisa bounce back-nya tuh cepet. Jadi 2020 buat aku nggak mulus-mulus aja. Aku ada depresi di bulan Agustus. Tapi kalau dulu aku depresi, aku kunci diri, aku bisa 2 minggu nggak ketemu orang. Saat itu aku belajar bahwa justru saat depresi lo reach out. Aku reach out ke coachku, dikasih videonya Peter Kron. Aku akan share sama teman-teman. Kalau ada apa-apa, carilah Peter Kron, dia keren banget. Akhirnya aku cuma 2 hari nggak keluar kamar. Dulu kalau ke depresi aku bisa 2 minggu nggak ketemu orang. Kebiasaan yang Progresnya tidak banyak banget. Iya bener. Aku nggak tahu di hari ini atau di besok ya aku share tentang Peter Kron. Terus kebiasaan yang tidak menguntungkan yang harus ditinggalin. 1, nunda-nunda. 2, lagi stres ngunci kamar. Aku kan sebenarnya introvert ya. Kalau aku lagi down, aku biasanya tutup kamar, gelapin lampu, selimutan. Sekarang aku belajar bahwa ketika lo di bawah, lo justru harus tangan lo tuh dikeluarin dan minta orang untuk ngangkat lo dari dasar itu. Kebiasaan yang mulai dilakukan, yang ingin aku terus lakukan, bikin schedule. Jadi di leadership program, aku diajarin bikin dalam 3 bulan aku mau achieve apa. Terus di breakdown lagi, oke kalau gitu bulan ini apa, bulan ini apa, bulan ini apa. Dari bulan di breakdown lagi seminggu, sampai setiap hari pagi tuh aku harus store jadwalku ke coachku di Asia World, di leadership program. Mau tidur aku store juga apa yang dilakukan, apa yang enggak. Dan itu aku nggak tahu, pasti ada hubungannya. Kalau sekarang salah satu personal goalku di leadership program adalah bisnisku di Usana. Itu membuat incomeku di Usana stabil dan berkembang. Sampai yang juga jadi highlight adalah GM-nya Usana itu telepon aku dan dia mau coach aku sebulan sekali one-on-one. Seorang GM telepon aku karena ngeliat grow aku. Itu karena kebiasaan bikin schedule. Hal yang paling dibanggakan adalah terakhir kemarin, ternyata aku dipilih oleh Usana sebagai inspiring speaker. Ini aku mau share, jadi salah satu limiting belief aku adalah I'm not enough kan. Jadi aku nggak pernah berpikir bahwa suatu saat aku akan jadi speaker kayak gini, karena di kepalaku tuh dulu nggak pernah tercetus aku akan jadi speaker. Bahkan saat aku kuliah komunikasi, aku nggak ambil kuliah public speaking. Kenapa? Ternyata ketika di basic training di Asia Work, aku menemukan luka masa kecilku adalah ketika aku ngomong terus diketawain sama om-omku. Lagi ada acara barbeque di rumah kakek nenekku, mereka bilang dagingnya mau di semana gitu matangnya. Terus aku cerita, oh bapak kan orang Dayak, dia tuh suka makan daging mentah gitu. Terus mereka ketawa terus kayak yang, yalah siapa juga mikirin bapak lo gitu, miskin gini. Itu tuh Oh ternyata, my god. itu tuh kejadian aku masih kecil, ternyata 40 tahun aku bawa dalam hidupku gitu. Membekas banget. Membekas banget. Aku jadi orang yang kalau di acara-acara ada di pojokan, kalau kuliah dosen nanya walaupun aku tahu jawabannya, aku nggak akan tunjuk tangan karena aku selalu ngerasa takut ngomong, takut salah, takut diketawain kayak gitu. Jadi ketika aku secara nggak sadar aku cuma menaruh masa laluku di depanku nih, sehingga menghalangi jalanku. Kalau trauma ini nggak aku lepasin, aku nggak akan bicara di sini buat teman-teman gitu. Makanya aku sekarang senang sharing karena
kita nggak pernah tahu siapa orang yang punya cerita yang sama kayak kita yang bisa kita tolong kalau kita share cerita kita gitu. Jadi yuk, tawarannya adalah setelah malam ini tinggalin semua masa lalu di masa lalu. Hal yang paling disyukuri, aku bersyukur banget pandemi bikin hubunganku sama keluargaku tuh jadi dekat. Jadi mungkin yang belum nggak kenal anakku ada 4, tapi saat ini aku tinggal hanya berdua dengan anak-anakku yang udah kuliah, sementara 2 anakku yang lain dengan ibuku. Nah karena pandemi kita sempat kayak hampir 5 bulan tinggal satu rumah, dan itu senang banget. Aku senang banget bisa tidur berempat sama teman-teman lagi, sama anak-anakku yang cewek. Jadi anakku umur 21, 20, 17, dan emang kita kalau keluar karena mereka lebih tinggi suka dibilang kakak ade ya gitu. Jadi kayak gitu yang aku jadi tahu kalau anakku yang nomor 2 ternyata aku udah punya pacar, dan pacarnya udah pacaran sejak SMA kayak gitu. Jadi itu yang aku syukuri. Yang ingin aku maafkan dari diri sendiri itu menunda-nunda. Yang ingin aku maafkan kalau di kantorku pernah aku depresi ketika aku ngerasa banyak masalah, aku reach out ke salah satu mentorku. Story yang aku buat adalah dia nggak merespon, padahal dia memang sibuk sekali kayak gitu. Jadi itu juga udah kelar, aku udah get complete. Kata apa yang aku ingin kasih ke 2021 adalah abundance. Aku pengen apa yang aku punya bisa aku bagi. Aku ingin aku punya sesuatu yang bisa dibagi dan kemudian bisa dibagi-bagi lagi dengan orang itu. Nah, tawaranku adalah teman-teman bikin ini karena ini akan bikin kita grounded. Dan kalau kita grounded, kita bisa loncat. Jadi aku pernah difoto sama temanku. Aku mau loncat, tapi terus loncatnya nggak tinggi kan. Terus dia bilang, "Nih, lu ini dulu, jejak dulu di tanah baru loncat." Di situ aku sadar bahwa ya, kita tuh bisa loncat tinggi kalau kita grounded. Nah, ini adalah salah satu cara kita grounded. Nah, sebelum aku tutup, aku nggak tahu nih, aku mau ada yang share aha moment atau share dari ceritaku, ada yang relate atau enggak, atau ada yang mau share jawaban-jawaban ini, kita sharing. Sharing is caring. Kita nggak pernah tahu siapa yang ketika dengar cerita kita jadi ingat bahwa dia punya kisah yang sama. Jadi aku menemukan luka masa kecilku tuh bukan karena aku curhat di depan. Jadi ada orang yang curhat, terus aku ngeliat, oh my god, jangan-jangan itu yang aku rasain gitu. So just be open. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan terinspirasi atau tertolong dengan cerita kita. Luar biasa banget Mbak Mia. Dari introvert jadi pembicara itu 180 derajat. Perubahannya keren. Tapi kalau ada yang mau nanya, mungkin bisa ditaruh di chatbox, bisa share juga nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang mau kan ini kita doang loh ini. Apa yang ada di sini stay di sini. Iya. Aku mau share deh, aku mau sharing. Silakan. Jadi aku share, aku sebenarnya pas ketika Mbak Mia bilang kita memang harus memaafkan untuk move on gitu kan, itu sebenarnya benar banget gitu kan. Jadi ini sedikit cerita ya, saya beberapa teman dekat aku tahu kalau aku pernah punya luka 5 tahun lalu ya, tahun 2016 gitu ya. Jadi saat itu, jadi gini, aku tuh punya hubungan sama orang sampai 11 tahun. 11 tahun yang aku kenal dari umur 16 tahun. Kita itu terus ya namanya ya cinta monyet dan apa kita kan yang kayak bucin kayak gitu kan, sampai akhirnya kita memang pada saat umur kita menikah, kita memang memutuskan untuk menikah. Tapi yang namanya mungkin jalannya aku dan dia itu tidak bersatu gitu ya, tidak bisa bersatu. Ya ada aja masalahnya gitu kan, masalah yang terjadi ya, yang sampai dua-duanya sakit gitu. Masuk aku sakit, dia sakit, akhirnya kita sama-sama meninggalkan luka gitu ya. Nah itu tuh berbekas banget ya, aku tuh sampai bertahun-tahun gitu. Kayak ibarat itu saya setiap, ya itu aku karena tidak bisa memaafkan luka itu, setiap apapun aku dekat sama orang atau aku melakukan apa tuh aku pasti akan teringat sama luka itu gitu kan. Baru beberapa, kayaknya 2 tahun lalu deh, aku benar-benar maafin gitu ya, kayak udah bisa menerima keadaan gitu loh. Kalau ternyata itu ya memang aku sama dia memang tidak ditakdirkan bersama, jadi mau gimana pun
harus berpisah kayak gitu kan. Akhirnya itu disitulah aku baru mulai memaafkan gitu loh, kejadian-kejadian sakit hati. Dan ternyata setelah aku memaafkan itu, justru aku malah kayak ketemu kebahagiaan aku gitu. Oh ternyata kebahagiaan aku tuh bukan sama pasangan gitu loh. Kebahagiaan aku adalah sama ketika aku mungkin bantu orang lain, atau mungkin aku kontribusi untuk bikin apa gitu kan. Itu yang ternyata kebahagiaan aku gitu kan. Jadi bukan dari pasangan gitu kan. Pasangan itu sebenarnya nggak sepenuhnya bikin kita bahagia, kayak udah kita Cinderella udah bahagia happily ever after, enggak gitu kan. Itu tuh another challenge. Jadi di situ sih aku yang kayak memang kita tuh kalau memang kita ingin bahagia, kita harus healing ourselves dulu gitu. Kita harus memaafkan dulu, menerima dulu, ya memang ini harus terjadi gitu. Nah ini udah semua tuh udah menakdirkan kayak gini gitu kan. Jadi memang ya kita nggak boleh kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih harus kayak gitu kan. Itu akhirnya ya kita nahan diri sendiri gitu lah. Akhirnya kita ya nggak bisa melangkah karena kita mengikat terus sakit kita. Iya. Itu yang aku lakuin. Ya, thank you for sharing. Iya, jadi dulu aku tuh kayak gitu. Jadi kayak aku kan gini ya, aku udah janda, terus suamiku dulu abusive, terus aku kemudian dapat pacar yang abusive juga, terus kayak aku yang Tuhan, ya ampun kok gini terus sih gitu. Kalau dulu aku gitu, jadi kalau ada kejadian yang kenapa sih apalagi Tuhan, kenapa ini kejadian sama gue lagi, nggak cukup apa yang udah gue ini. Kalau sekarang ada sesuatu yang nggak berjalan seperti keinginanku atau rencanaku, pertanyaanku adalah Tuhan, gue harus belajar apa dari sini gitu. Jadi kalau dulu yang Tuhan kenapa kejadian lagi sama gue, kalau sekarang ya oke, what can I learn from this gitu. Jadi berusaha berpikir lebih in positive way ya Mbak Mia. Jadi ambil what can I do-nya aja. Jangan yang what if, I should have gitu. Jangan yang kalimatnya jangan kalimat past tense lagi, tapi kalimat yang present, kalimat yang future, karena the past has already happened. Dan emang benar. Jadi aku percaya banget to attract something good, you need to feel good. Iya, setuju. Ya kan? Dan kalau ngeluh juga jadinya kita lebih jadi orang yang negatif, attract negatif juga. Jadi ini aja ngaca aja gitu, ngaca, and then siapapun yang kita lihat di kaca itu adalah orang yang kan kita temui. Seru banget. Dan biasanya juga ini tambahannya Mbak, kalau memang ini yang aku baru, maksudnya kayak aku praktekin diri aku ya, ketika kita memaafkan, kita menerima keadaan tuh kita move-nya cepet banget gitu. Karena langkah kita kan jadi ringan. Jadi sebenarnya granjis itu unek-unek, komplain-komplain itu tuh kayak kita mau jalan tapi kaki kita tuh kita iket taliin ke yang apa yang pernah terjadi itu tuh. Jadi mau jalannya berat banget. Atau semuanya taruh di sini. Semua orang yang pernah nyakitin, yang pernah salah, pernah apa, taruh di sini, akhirnya kita jalannya terkingkih-kingkih gitu, berat banget, bagasinya banyak isinya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau sharing juga kayak aku. Yuk dikeluarin biar enteng jadinya. Aku mau share dong. Boleh, silakan. Jadi kalau aku case-nya adalah aku 2020 mungkin agak kurang bisa maafkan orang tua gitu. Jadi gini ceritanya. Sebagai anak yang lahir di tahun 90-an ya, itu udah normal ketika orang tua itu punya satu idealisme soal pekerjaan tertentu dan masa depan anaknya gitu ya. Jadi pada waktu itu memang orang tua itu menguliahkanku jurusan akuntansi. Mungkin di satu sisi itu pandangan mereka itu adalah hal yang terbaik gitu ya. Cuman dan pada saat itu pun juga memang kan teknologi itu aku juga belum tahu gitu loh. Ada option lain di luar itu gitu ya. Mungkin jadi sehingga aku ya udah ngikutin orang tua aja. Nah, seiring berjalannya waktu ya sudah aku berkuliah di jurusan itu, tapi ketika aku selesai kuliah dan aku kerja di bidang itu, aku aneh gitu, kok aku tidak menemukan aha momennya gitu loh. Aku nggak nemuin, aku seneng, aku udah jadi auditor, jadi akuntan, internal audit, tapi kenapa ya, what's wrong with me gitu ya. Nah ya udah,
aku pernah di tahun 2020 itu aku agak bukan marah sih, kayak kesel aja gitu, sempat kesel sama orang tua gitu loh. Kenapa sih terlalu memaksakan apa yang menurut kamu tuh benar gitu kan. Tapi balik lagi, aku depresi sih, emang quarter life crisis itu ceritanya Mbak. Mungkin banyak juga teman-teman yang quarter life crisis ya. Jadi tiba-tiba salah pilih, oh nyadar ini gue salah pilih jurusan nih, nah itu. Cuman ya sempat juga kayak kesel sama orang tua gitu ya dulu. Kenapa sih nggak membiarkan aku untuk mengeksplor dari dini gitu, sehingga aku tuh nggak jadi gini loh, aku bisa menghemat usia lah gitu loh, setidaknya untuk mencapai tiga kayak passion gitu, kerja sesuai passion. Cuman ya udah akhirnya aku pertama yang kulakukan adalah aku kan tadi tinggal sama orang tua. I get out from home, jadi aku ngekos. Aku mau coba untuk memisahkan diri dulu dari orang tua. Karena apa? Karena aku mungkin kalau aku tidak mau terus-terusan punya unek-unek, jadi kayak tidak mau membenci orang tua gitu loh. Jadi aku coba untuk memisahkan diri dulu, coba untuk sendiri dulu tinggal dan berpikir jernih. Terus yang kedua adalah aku cari jalan keluarnya nih, mumpung aku mungkin masih under 30 gitu kan. Aku kayak masih punya kesempatan untuk switch karir gitu. Ya udah akhirnya aku cari nih, aku benar-benar 2020 itu adalah masaku pencarian jati diri. Yeah. Jadi ya udah aku coba untuk tahu, oh ternyata aku cari tahu gini, mulai dari yang pertama, aku tujuan hidupku tuh apa, purpose of life-ku apa gitu. Oh ternyata aku suka untuk solving problem gitu, dan bisa contribute buat orang lain. Tapi apa sih yang impactful gitu? Oh aku cari tahu lagi, ternyata aku suka di bidang teknologi gitu. Waduh background akuntansi, tapi gimana caranya bisa pindah ke bidang teknologi gitu kan. Ya udah akhirnya aku ikut kayak bootcamp gitu sih Mbak. Untung zaman sekarang tuh banyak bootcamp yang bisa untuk switch karir gitu loh. Jadi ya udah akhirnya 2020 itu selama setahun itu aku habisin buat turning point gitu loh. Pindah ke bidang karir yang aku mau gitu. Dan ya udah karena aku merasa harus mencari jalan keluar dan memang aku sedang berprogressing ke sana, ini memang udah kelar sih programnya dan emang tinggal resign dari kerjaan yang lama aja dan pindah ke kerjaan baru. Jadi aku merasa apa ya, jadi yang aku pelajari adalah gini, yang pertama, ketika aku suatu saat menjadi orang tua gitu ya, aku tidak akan memaksakan anak-anakku untuk menjadi yang saya pikir baik buat mereka, terbaik buat saya gitu. Malah sebaliknya, sedini mungkin aku akan memfasilitasi mereka untuk explore potensi mereka gitu, sehingga dan let them make the decision gitu loh. Sedini mungkin mereka coba ambil keputusan gitu, agar mereka tuh nggak salah jalan. Walaupun sebenarnya saya juga belum telat kan untuk switch career, tapi di satu sisi kalau saya bisa melakukan itu 5 tahun ke belakang, 5 tahun sebelumnya kan akan lebih hemat waktu aja sih, sayang waktu juga kan. Jadi ya udah mungkin itu pelajaranku ketika ke depan menjadi orang tua yang lebih yang sangat demokratis gitu dibanding orang tuaku. Kayak gitu sih Mbak. Terima kasih. Thank you. Aku tadi nggak cari-cari siapa yang ngomong, nggak kelihatan. Ini dengan siapa? Mbak Angel. Angel ya, oke. Pertama aku mau acknowledge Angel untuk sharing. Terus juga aku mau acknowledge kamu karena instead of mikir apa yang harus dilakukan sama orang lain, kamu fokus di apa yang bisa kamu lakukan. Kamu keluar kos, kamu cari passion kamu ikut bootcamp. Terus, tapi ada satu hal yang sebenarnya tadi kamu udah nyebutin sih, kalau kemarin juga soal orang tua sempat muncul. Kalau sekarang aku melihatnya gini, orang tua nggak ada yang sayang sama anaknya. Kalaupun mereka melakukan yang kita pikir salah, itu adalah karena apa yang mereka mengerti, kayak gitu. Kalau aku ngelihatnya di zaman mereka kan nggak terekspos sama IT, nggak terekspos sama digital. Yang mereka tahu lapangan pekerjaan ya itu gitu. And then, jadi kamu juga ngomong soal ngebuang waktu 5 tahun. But you learn something from that, right? You learn to be a good parents. Karena sekarang aja kamu udah bilang, saya akan mau jadi parents yang ini. Yang kalau kamu nggak ngalamin ini, kamu nggak akan dapat learning itu. Jadi kalau tawaranku adalah,
kamu bisa ngomong langsung ke orang tua kamu kalau orang tua kamu masih ada, dengan bilang bahwa bapak, ibu, atau papa, mama, sebenarnya saya marah ke kalian karena kalian memaksa saya melakukan ini. Tapi saya juga bersyukur dari situ saya belajar menjadi orang tua yang bla bla bla, dan saya sekarang sudah boleh diomongin atau boleh ditulis suratnya marahnya kenapa, terima kasihnya kenapa. Kalau mau dikasih, kalau dulu aku semua suratku aku bakar, karena sebenarnya aku nggak rela orang yang nyakitin aku terima kasihin. Jadi dulu semua suratnya aku bakar. Jadi tawaranku itu, supaya tadi aku masih melihat ya, ketika kamu ngomong suara kamu tuh masih di sini nih, masih ada di sini dan masih bergetar, artinya kamu masih marah. Tapi kebayang nggak, kamu akan lebih enteng lagi nih ngelangkah kalau marahnya udah hilang. Bisa diucapkan langsung, bisa ditulis surat dikasih, bisa ditulis surat dan dibakar. And this is for you, buat kamu, bukan buat orang tua kamu. Karena aku yakin orang tua kamu mungkin malah nggak tahu kalau mereka berbuat salah atau melakukan sesuatu yang merugikan kamu. Karena pada dasarnya orang tua juga pengen mau yang terbaik ya. untuk Trust anaknya. me, aku pun masih melakukan hal yang kayak gitu, karena aku kan orang tua yang lahir tahun 70-an ya, yang udah kita di tengah-tengah nih yang kena era analog, kena digital gitu. Aku sadar bahwa ternyata aku pernah ngomong gini ke anakku dan dia merasa terluka. Untungnya mereka sekarang di stage yang kalau aku ngomong mereka bisa bilang, mama, aku nggak suka mama ngomong gini, karena dengan ngomong gitu berarti mama bilang aku tuh gini gitu. Jadi bagusnya anak Mbak Mia lebih terbuka dan bisa sharing tentang perasaannya, Mbak. Jadi setelah aku ikut training di Asia World, aku jadi sadar apa yang aku lakukan sebagai orang tua yang melukai mereka. Terus akhirnya mereka aku masukin juga di trainingnya Asia World. That's the least I can do to heal the wound that I caused to them. Tapi aku juga mau congratulate Angel karena udah berani tahun ini buat nyari titik dan baliknya. Dan jalanmu akan terbuka dan akan ringan ketika you own that. Aku kalau boleh nambahin, Angel, I was new when I was 20. Maksudnya kita memang mungkin lahir sekarang ini menjadi orang yang menjadi game changer kali gitu ya, bisa dibilang kayak gitu kayak istilahnya game changer. Dimana kalau mungkin orang tua kita dulu tuh parameter sukses itu adalah dari kita lulus kuliah, kita kerja gitu. Dan kerja pun harus 9 to 5. Ya, 9 to 5 tuh itu parameter suksesnya mereka zaman dulu gitu kan. Kalau kita kan sekarang ini parameter suksesnya itu menjadi orang yang bisa menambahkan sesuatu yang passion sama kita gitu kan. Kayak ya mau remote worker kayak mau kita ada di startup, itu parameter suksesnya anak-anak milenial sekarang gitu kan. Aku juga ngalamin kayak gitu, di mana orang tua aku kayaknya aku seperti 95%, sedangkan aku bukan orang yang seperti itu ya. Aku benar-benar orang yang rebellious gitu kan, yang beda-beda aktor yang ingin membuat change maker gitu kan. Ketika keluar dari itu dulu, aku tuh malah justru sempat berdebat sama ayah aku ya, spesialis gitu yang dulu orang korporat banget gitu kan. Tapi waktu itu terang aman. Tapi waktu itu gimana caranya aku bisa meyakinkan? Kasian Nadia. Bisa di mute nggak? Halo Aurel, boleh di mute? Suaraku kedengeran? Kedengeran. Oke. Lanjutnya dari mana ya? Oh ya, ketika aku balik lagi untuk kecil tapi suaranya. Kecil suaranya. Kecil. Ada. Kedengeran suaranya? Kecil.
Masih kecil, sis. Mungkin karena headphone-nya sudah habis baterainya. Masih kecil. Mungkin earphone-nya kurang di plug in kali nggak? Sudah kedengaran? Lumayan. Masih kecil suaranya? Masih. Masih ya. Bentar. Mungkin sudah kedengaran? Kecil. Masih kecil. Atau mungkin Mbak Mia mau ngerespon dari sepenggal ceritanya. Enggak, aku senang aja bahwa senangnya kita sharing adalah dari sharing orang lain kita bisa berkaca dan kita bisa ngelihat kita ada di mana gitu. Kayak tadi kan dia bilang kamu tuh ngingetin aku ketika aku berumur nih. Jadi it's good. Itu juga bisa bikin yang lain mikir bahwa oh kalau saya sekarang di sini berarti saya bisa berada di sana. It makes us see what's possible for us. Setuju. Kalau yang lain ada lagi yang mau ikutan nambah-nambahin atau tanya? Merisa mungkin. Mbak Ardin. Ada Ardin ya di sini ya? Ada. Halo Mbak Ardin. Nggak di-mute tapi nggak hi balik. Jangan-jangan dia lagi baking. Oh, hadir. Mbak Ardin mau ada yang disampaikan atau mau ditanyain? Ini Mbak Ardin temannya Mbak Mia ya? Iya, dia kemarin ikut yang di Windam. Oh, hello Mbak Ardin. Halo. Suaraku keluar? Keluar kedengeran banget, kok. mantap. Oh, keluar banget. Oh, kedengeran. Apa ya? Aku tuh ngikutin Mbak Mia tuh dari Instagramnya Pentas ya. Wah, mantap. Yang bahas soal law of attraction. Terus ya udah jadi ngikutin terus aja gitu. Terus kemarin di Winham aku juga ikutan kelasnya Mbak Mia. How have? Terus kemarin itu seneng banget sih karena dapat banyak insights dari Mbak Mia soal melepas masa lalu juga, soal sembuhin luka dulu, baru itu jalan sih yang lagi aku coba lakukan ya. Itu aja sih sharing aku. Ya, jadi intinya adalah sebenarnya ketika kita masih luka, justru itu akan bikin jalan kita tuh nggak lurus. Tapi kebayang nggak kalau deh, kita pincang dari Winham itu, alhamdulillah kenapa, Din? Ininya orderan tuh ada mencoba Pak orang. Yeay, kamu yang attract itu. Kan to attract something good, you need to feel good first. Jadi tadi aku menerusin ya. Bayangkan kalau kamu tuh jatuh dan kakinya luka. Terus selama kaki kamu masih luka kan kamu pasti jalannya pincang kan? Jadi itu pentingnya menyembuhkan diri supaya jalannya kita nggak pincang. Oke, mungkin ini aku mau tutup. Aku mau undang teman-teman untuk boleh nggak tutup matanya, terus taruh tangannya di dada. Aku mau kita semua ngelepasin apa yang kemarin udah terjadi. Tarik nafas dalam-dalam 3 hitungan. Lepaskan perlahan 3 hitungan. Tarik nafas 3 hitungan. Buang 3 hitungan.
Ulangi sekali lagi. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan cermin. Yang kamu lihat adalah seseorang yang sangat kuat, yang selalu menemani kamu apapun yang terjadi pada dirimu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia selalu setia menemani dalam situasi apapun. Tataplah mata dia dalam-dalam dan ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah terus bersama saya dalam setiap langkah dan perjalanan saya. Terima kasih sudah terus berusaha dan bangkit setelah ada yang membuat saya jatuh ke bawah. Terima kasih, kamu tetap membuat saya kuat dan bisa keluar dari situasi yang pernah membuat saya jatuh. Dear saya maafkan kamu ketika kamu sedih dan kamu berhenti meraih mimpi saya. Dan saya berterima kasih karena kamu bangkit dan jalan lagi bersama saya. Dear saya maafkan kamu di saat kamu malas dan tidak ingin melakukan apapun. Dan saya berterima kasih karena kamu akhirnya bangun dan jalan lagi bersama saya. Teruslah bersama saya di tahun 2021. Silakan buka matanya. Teman-teman, saya mau tawarkan bahwa kadang-kadang kita lupa berterima kasih kepada diri sendiri. Padahal diri kita sudah menjadi orang yang gak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun.